Halo sahabat YouTube dimanapun berada, salam jumpa dan terima kasih telah berkunjung di channel ini kembali. Semoga channel ini selalu memberikan video-video yang selalu bermanfaat buat sahabat semua, dan terutama kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Oke sahabat, di video kali ini aku akan membahas tutorial tentang pinjaman kembali yang ada di Aku Laku. Nah, di video saya sebelumnya sahabat, saya sempat memberikan juga video tentang cara pinjam uang di Aku Laku, namun di sana nominalnya terbatas sahabat ya. Jadi nominal yang diberikan di sana yang di video saya sebelumnya itu 500 sampai 1 juta di atas. Jadi di video sebelumnya banyak juga teman-teman yang bertanya untuk memanfaatkan pinjaman tersebut supaya dijadikan modal. Jadi mereka sempat bertanya mengenai jumlah pinjaman, apakah tidak ada yang lebih besar dari pinjaman biasanya. Jadi di sini saya akan memberikan jawabannya sahabat. Sebenarnya di sini di Aku Laku ini ada berbagai jenis pinjaman juga yang direkomendasikan oleh Aku Laku. Namun di sini ketika kita mengambil nominal yang berbeda dari biasanya lebih besar, maka persyaratan ataupun jaminan yang kita berikan akan berbeda dari pengajuan pinjaman yang seperti biasa kita lakukan. Namun di sini saya akan memberikan cara untuk mengajukan pinjaman sahabat ketika ada sahabat yang ingin mengajukan pinjaman lebih besar. Di sini saya akan memberikan caranya. Cukup masuk di Aku Laku, kemudian masuk di servis. Nah, setelah masuk di servis sahabat, ini ada berbagai macam menu juga di sini. Ada pulsa, paket data, dana cicil, pinjaman. Nah, di dana cicil ini kurang lebih 15-an juta ada bisa sahabat ya, ketika kita mengajukan pinjaman. Namun di pinjaman sama dengan jumlah nominal yang ada di KTA asetku. Nah, namun di sini sahabat saya akan membahas tentang pinjaman yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan oleh Aku Laku biasanya. Di sini cukup kita masuk di kredit multiguna. Kita masuk di menu kredit multiguna. Nah, di kredit multiguna ini sahabat, kita diberikan pinjaman senilai 50 sampai 500 juta di sini sahabat ya. Namun di sini ada kelainan seperti persyaratan untuk pengajuan. Nah, di sini sahabat untuk pengajuan pinjaman senilai yang tertera di sini, kita akan mengajukan atau menyerahkan BPKB kendaraan. Nah, di sini ada dua pilihan juga sahabat, sesuai dengan nominal. Nah, untuk pinjaman yang lebih besar di atas 50 juta, di sini kita akan menyerahkan BPKB mobil. Nah, di sini ada pilihan juga sahabat untuk pinjaman agunan BPKB kendaraan mobil. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga, ada yang 1 miliar juga di sini, kemudian ada yang 500 juta juga, ada yang 2 miliar juga di sini sahabat. Jadi macam-macam juga di sini sesuai dengan jenis kendaraan yang kita miliki juga ya. Nah, kemudian di sini sahabat ada yang lebih kecilnya yaitu 50 juta, kemudian ada yang 300 juta, kemudian ada yang 100 juta. Nah, di sini kita sesuaikan juga dengan
kendaraan sepeda motor yang kita miliki. Nah, sebagai jaminannya di sini diminta untuk kita menyerahkan BPKB kendaraan motor sepeda motor kita sahabat di sini ya. Nah, untuk langkah-langkah pengajuan di sini cukup kita pilih salah satu menu yang ada di sini sesuai dengan jumlah nominal juga yang kita inginkan. Nah, di sini ada juga persen-persen untuk pinjaman yang lebih besar. Nah, di sini ada beda persennya sahabat ya. Jadi kita klik yang di sini untuk langkah pendaftaran. Nah, di informasi pribadi ini sahabat kita akan mengisi data yang sesuai dengan KTP atau kartu-kartu kita supaya tidak ada perbedaan dari dokumen-dokumen yang kita serahkan atau data-data yang kita serahkan di menu pinjaman ini sahabat ya, menu multiguna pinjaman ini. Jadi kita harus isi sesuai dengan data yang kita punya, tidak bisa untuk mengada-ngada di sini supaya proses pengajuan kita bisa lolos secara cepat. Jadi setelah mengisi informasi pribadi di sini nama, kemudian email, jenis pekerjaan, informasi keluarga, kemudian klik selanjutnya di sini. Nah, untuk informasi aset di sini sahabat, silakan mengisikan jenis kendaraan, kemudian merek kendaraan, model kendaraan, umur kendaraan di sini maksudnya ya, kemudian plat nomor kendaraan dan informasi aset lainnya. Kemudian di sini perkiraan periode pinjaman kita masukkan jumlah pinjaman, kemudian batas waktu. Jadi di sini kita yang menentukan sahabat ya, kita yang menentukan untuk jumlah, kemudian jangka waktu peminjaman sesuai dengan kemampuan kita dan juga di sini sahabat. Nah, untuk informasi selanjutnya pengajuan, berhubung saya belum pernah juga untuk mengajukan pinjaman di sini, namun saya yakin apabila kita mengisi data dengan benar pasti semua akan bisa terjadi. Pasti proses pengajuannya akan diloloskan oleh pihak Akulaku kalau sesuai data yang kita masukkan di sini. Namun apabila kita mengisi data yang tidak sesuai, maka proses pengajuan pun bisa-bisa gagal atau ditolak. Oke sahabat, jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada yang belum jelas atau yang kurang, silahkan dicantumkan di kolom komentar supaya saya tahu apa kekurangan dari video ini. Jangan lupa juga untuk selalu bantu channel ini dengan cara like, kemudian share dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi upload terbaru dari channel ini. Sekian dulu, salam sukses dan sehat selalu.